Jadi hari ini adalah pertemuan ke-11 kita, tanggal 15 Juni. Berarti jatahnya itu masih ujian kalian ini mulainya 10 Juli. Saya ulangi baik-baik ya. Ini intinya udah sangat juwet ngasih taunya. Ujiannya mulai 10 Juli. Nah, kita baru di posisi ini 11, berarti 12, 13, 14. Oke, setidaknya kurang satu. Jadi masih butuh setidaknya satu kuliah pengganti. Untuk apa? Di selanjutnya misalnya kita 22, itu baru 12, 13, 14, 15, ya kurang satu untuk ke 16. Karena UASnya sekali lagi mulai 10 Juli. Pak, jadwalku nih UASnya tanggal 21 kalian bilang di hari Jumat. Ikuti itu, tapi maksudnya kita UAS tuh dia kan serentak tuh. Jadi dihitungnya minggu 16 tuh mulai tanggal 10, bukan tanggal 21. Itu ya. Oke. Nanti kita bahas lagi kapan kuliah gantinya. Nah, kalau sudah, silakan buka web WordPress ya. Kalau yang baru naruh pluginnya sih ke plugin terpasang dulu. Di plugin terpasang. Udah. Ke plugin terpasang. Baru diaktifkan plugin CRUD-nya. Yang belum, ini nih jangan lupa dijalanin apa aja MySQL. Nah, kalau yang saya disuruh login ya login aja. Biar gak sering minta, bisa diingat saya. Agar gak sering minta. Nah, yang ini nih, yang perlu dilakukan adalah saya ngasihnya utama tuh. Jadi kita khususnya yang Nurul, yang Dela tadi ya diaktifkan. Yang ini. Nah, udah nanti dia ada menu baru. Menunya ini bahan praktek kita. Melki sudah, saya ulangi. Jadi kan login ke dashboard. Saya naruhnya tadi di folder Ilham kan. Nih, saya naruh folder Feby tadi di dalam folder Ilham. Berarti saya bukanya localhost yang WP admin yang Ilham tadi. Ke plugin terpasang yang ada kata-kata utama ini diaktifkan. Melki sudah? Oke, kamu udah naruhnya di mana yang Feby tadi? Di sini. WP content plugin udah benar. Lokasi ini cara ngeliatnya. Localhost tuh saya sama dengan www, ada pakai Laragon. Kamu pakai apa? Pakai sama ke Laragon. Berarti kan htdoc. Ininya apa kamu? Ada nggak 223e? Berarti localhost 2223e garis miring tergantung nih ada nggak foldernya kamu. Ya ketik itu nama folder lah wp-admin plugin. Udah. Apakah sudah Melki? Si Hobi udah. Yo, jika sudah, klik aktifkan ya Melki ya dan yang lain ya. Jadi untuk ngaktifin plugin tuh ya kalau cuma sekedar di dalam folder, dia baru yang namanya diinstal. Untuk aktifinnya, ya kita klik aktifkan. Jika sudah, nah nanti ada menu di sini. Udah ya. Kita bisa custom apapun sebenarnya jadinya ini. Karena apa? Di pertemuan awal-awal tuh saya pernah nunjukin yang kayak gini. Nah ini sama dibangun dengan WordPress. Passwordnya apa entah. Di sini ada captcha, tunggu aja lah daripada dia gagal login. Nah, bantu muncul.
Nah, kayak gini nih. Ya, ini menu-menu tambahan nih. Ya, kita ikonnya bisa ganti-ganti sebenarnya. Nah, di sini bisa ada banyak sub. Ya, tapi kita belajar di sini hanya ya satu aja dari satu nih panggil anak pinaknya nanti. Oke. Target kita adalah barang dengan keadaan formnya awalnya kayak gini. Di mana kalian sambil coba ya barang, bener nggak tampil kayak gini? Kalau beda ada sesuatu tuh. Posisinya kita harus sama namanya untuk belajar. Tapi kalau udah ngerti sih boleh sambil dikembangin. Sekali lagi ngeklik menunya barang. Sudah? Nah, nanti hasilnya gini, udah. Klik submit, harusnya dia ada tampil kayak gini nih. Disuruh ngisi. Sama ya. Oke, jika sudah, kita mau kelanjutannya bikin form barang. Taruhlah barangnya secara umum, ya. Maka harusnya di tabel barang ada apa aja nyimpannya. Untuk nyimpannya, kita belajar basis data kemarin. Ada apa? Terus, terus jumlah, stok, ya. Terus satuan, harga, apa lagi? Deskripsi, foto, terus merek, bolehlah berat. Beratnya di sini kita asumsikan baik dia mau kilo mau berat dimensi juga ya beratnya dihitung kayak gitu ya. Jadi hasil input normalnya. Terus apa lagi? Ada lagi? Nah, kita ambil yang secara umumnya nih. Ya, jadi setidaknya ada kolom-kolom ini yang perlu disimpan di tabel barang. Nah, berarti kalau udah tahu ada kolom-kolom kayak gini, berarti di formnya nanti ada form untuk input kode barang, nama barang, merek, berat, stok, satuan, harga, deskripsi, dan foto. Cara bikinnya, nah kita mesti analisa kayak gini. Kode barangnya mau dikodekan kayak apa dulu? Angka satu aja, nggak bingung. Oh, KD 001. Nah, sebenarnya kayak gini nih ada alasan tertentu. Contohnya seperti ini. Tokonya siapa kemarin punya toko? Lola ini punya toko ya. Apotek kemarin kan ada jual obat kan? Nah, berarti barangnya misalnya punya beberapa jenis dia. Contoh, untuk amoxicillin ada berapa? Nah, ada beberapa jenis juga kan? Nah, itu pun ada beberapa tuh. Taruhlah tiga. Satu jenis obatnya ada tiga. Ya enggak? Berarti banyak obatnya baca berapa nanti? Ya kamu. Banyak obatnya. Ada berapa setahu kamu datanya? Nah, ada berapa? Perkiraan semuanya. 10.000 ada enggak? Ada. Puluhan ribu. Nah, berarti gini. Kalau ini udah nggak muat nih. Kalau kasusnya si Lola. Kenapa? Yang ini cukupnya sampai 999. Nggak sampai 1000. Jadi dia harus nambah 2 lagi. Untuk ini ya kita hitung berapa dia 7 karakter. Berarti kalau mau tipe datanya kita bisa gunakan char 7. Karena kalau asumsinya tetap ya mulai dari KD 00001 untuk yang barang pertama. Oke. Jadi dengan catatan ya tergantung tempatnya. Kalau apotek puluhan ribu obatnya banyak macamnya. Kalau tempatnya Calvin ada barang apa aja? Jual es. Ada berapa macam es? Empat. Nambah lagi enggak kira-kira? Apa misalnya? Dalam 5 tahun lah nambah resep menu apa misalnya? Nambah dua. Kan ada 6 berarti kan? Ya berarti cukup kayak gini. Yang terakhirnya 6. Kalaupun nambah satu lagi baru 7. Ya berarti cukup 3 digit. Ya, kalau kasusnya si Calvin. Oke, makanya di sini ini bisa beda-beda. Kenapa char bukan varchar? Ya karena kalau panjangnya udah tahu tetap, ya kita bisa gunakan char. Tapi kalau panjangnya belum
tahu berapa, kita bisa alokasikan dengan varchar. Nah, nama barang yang paling panjang apa misalnya di tempat kamu, Lola? Yang paling panjang namanya apa? Hah? Kondensanten 50 mg gitu. Kalbe. Caknya ini ya yang paling panjang berapa? 23. Nah, kita bisa kasih paling banyak 30 misalnya. Dengan catatan dia sudah ada nama obatnya, berapa dosisnya, siapa pembuatnya. Asumsinya udah 30 karena ini pun 23 udah pakai. Kalau 100 gram, 100 miligram berarti nambah satu karakter kan, kita nggak tahu yang mana lagi. Nah, bisa kita alokasikan dengan varchar. Merek merek dengan pabrik sama ada? Ah, merek. Nah, apa misalnya merek? Bayer gini. Ya, cacat. Ada. Oh lah. Nah, berarti kalau yang kayak gini 6 kita bisa alokasikan dengan varchar 10. Jadi ini nih baru tahap analisa ya. Jadi kita bukan sekedar bikin jadi tabel enggak. Kita harus hitung dulu berapa kira-kira ada data sekarang, data mereknya ada berapa. Kayak di siapa nih namanya nih, Calvin nih harusnya nggak ada merek karena baru satu itulah dia. Kecuali dia jual jenis-jenis es krim dari beberapa tempat. Kayak frozen food tuh. Dia kan nggak hanya Kendler, ada Fiesta, ada apa lagi? Ya kayak gitulah intinya ya. Jadi itu merek ya ditaruh. Nah, di sini beratnya berapa? Kita asumsikan yang paling berat apa atau satuannya dia ngaruh dari satuan deh. Contoh, kalau obat-obat kayak gitu kan jarang-jarang lah yang berat banget kan. Karena tipis-tipis biasanya kan. Nah, di sini paling beratnya apa obatnya? Hah? Sirup ya 100 mili itu. Nah, terus ada lagi alkohol 1 liter. Bisa jadi kan? Nah, berarti beratnya kita bisa dalam satuan apa itu saling terhubung dia. Nah, biasanya kalau mau pakai pengiriman, berat itu dalam gram. Nah, misalnya tadi itu angkanya 1000 kan kalau gramnya sekilo itu. Berarti angka 1000 itu tidak muat disimpan di tini integer. Harus yang naik dari tini integer. Apa maksud Bapak kayak gini? Jadi saya tunjukin di ppmadmin. Nah, database kita kan yang Ilham kemarin tuh. Nah, saya tunjukin satu untuk kalian lihat di sini. Misalnya saya bikin tabel cacat lah, tapi belum jadi tabelnya. Nah, di sini ada integer, ya, ada tini, paling paling kecil tini. Dia bisa nyimpen angka itu hanya sampai 127. Bukan 127 karakter, angkanya 127. Saya gedein deh. Nih ya. Jadi tipe-tipe data bukan integer semua, enggak. Dia ada terbagi jadi tini integer yang paling kecil bisa minus 128 sampai angka 127. Apa yang cocok dengan tini integer? Ya kalau kita tahu umur penduduk manusia dalam hal ini ya, nggak ada lagi yang lebih dari 100, ya kita bisa pakai tini integer. Umur kura-kura sampai 1000 tahun, ya nggak mungkin pakai tini integer. Oke, kayak stok tadi atau apa yang kita bahas tadi itu ya. Apa itu di sini nih? Berat. Nah, berat misalnya mau nyimpen angka 1000. Berarti tini integer nih nggak muat lagi, luber. Ibaratnya kantong plastik ya disimpannya untuk nyimpan remote ini kan sekecil ini. Kalau nyimpan tangan saya udah nggak muat dia. Nah, kita mesti yang lebih gede, yaitu small integer. Jangkauannya minus 32.768 sampai 32.767. Nah, kalau harga lebih dari harganya mulai 33.000 lah, small integer dia nggak nyimpan. Oke, jadi ada alasannya kita menggunakan yang mana. Nah, khususnya untuk yang paling berat misalnya yang tadi 1000 gram untuk alkohol.
lebih dikit lah ya, small integernya masih bisa nyimpen. Berarti ini small integer ya. Nah, ini nggak bisa small integer. Small integer berapa 1000 itu? 1000 itu kan angka 1000 ini. Berarti 4. Nah, cara hitungnya. Kenapa? Yang dalam kurung ini nanti kalian perlu bikin spek basis data dijumlahkan. Nah, anak-anak kakak kelas kalian yang sedang skripsi gawainya ya kayak gini nih nanti. Jadi bukan pukul rata semua 5, 50 misalnya dipukul rata gitu. Enggak. Ada alasannya. Satuan bisa disebut strip, fish, apalagi botol, kotak, terus habis lembar, apalagi kira-kira. Caknya kasus apotek, dus, mau dus jual apa dus kira-kira? Tidak deh, biasanya eceran ya, kecuali suppliernya mungkin ada dus. Nah, tergantung tempatnya, walaupun sama-sama sistemnya bisa beda loh. Satuan ini juga ngaruh. Nah, kalau di sini pukul rata paling panjang tuh 6, berarti kita bisa karena beda-beda panjangnya ya. Varchar 6. Nah, kayak gitu. Oke, jadi kalian ingat-ingat aja. Saya sih belum tahu skripsinya BD itu kayak apa, tapi yang SI sih kayak gini, yang TI kalau bahas Android ya kayak gini juga. Oke, stok. Nah, stoknya tergantung. Ada nggak yang ribuan? Ada. Berarti tiny integer nggak muat. Berapa? 2000 ada. Berarti pakai small. Tetap 4. Karena apa? Dia bisa nyimpan sampai 2000-an barang. Untuk barang yang sama maksudnya dia 2000-an, belum barang lainnya. Harga paling mahal berapa? Itulah obat Cina dihitung enggak? Oh, lah, tidak ada BPOM-nya ya. Jadi untuk harga ya kita lihat nih, kalau harganya 50.000 semua itu enggak muat. Medium sampai 8 juta masih muat, berarti kita targetnya di sini medium integer. Harganya berapa? Nggak tahu yang paling mahal nanti berapa. Misalnya 100.000 lah, 150.000. Nah, ini berapa digit nih misalnya? 6. Ya, angka 6. Kenapa ada dalam kurung nih? Ini untuk penjumlahan jumlahnya berapa sih panjang filenya nanti? Alokasinya nanti ada hitung-hitungan record ya tergantung kalian yang tahu. Kayak yang saya tanya, ini ada berapa sih jumlahnya, ini ada berapa. Deskripsi ini yang agak panjang. Biasanya kita bisa gunakan teks. Mau seberapa panjang ya kayak Shopee kalau kita ngeklik ini ada deskripsi paling bawah atau barangnya. Nah, berapa yang mau panjang? Misalnya kita alokasikan dia teks ini paling panjangnya ada juga tulisannya di sini. Teks dia paling panjang tuh 65.000 karakter kata dia. Ya, lumayan panjang. Jadi kalau mau 1000 pun nggak masalah. Nah, foto. Nah, foto kita pakai versi kita nanti rata dengan varchar 30 aja lah. Nanti ada di demo DPWL itu. Nah, kita kalau udah dapat seperti ini, kita mau bikin sekarang tabelnya. Ini kan baru analisanya. Kita bikin tabelnya. Yo, caranya adalah konsentrasi ya. Cara membuat tabelnya, khususnya yang belum pernah belajar. Nah, buka PHP Admin. Buka PHP Admin. Sudah. Akses database yang kalian gunakan untuk web kalian yang ini nih. Webnya ini. Saya kan biar mudah kemarin itu 2223E, berarti ada DB 2223E, KMS 4J, Ilham. Sama berarti strukturnya DB 2223E, KMS 4J, Ilham. Database-nya silakan dibuka. Udah? Nah, untuk bikin tabelnya, berarti ada name create table di bawah. Ini baru ada setelah kita ngaktifin database-nya ya, baru kita buka. Baru ada di bawah ini. Sudah? Sudah? Saya ulangi. Jadi
database-nya harus diaktifin dulu. Kan kita awalnya tampil kayak gini nih. Boleh ngakses dari database, boleh dari sini. Berarti kalau mau ngakses dari sini, yang saya ini kan banyak nih. Nanti kalian lebih bingung lihatnya nih kalau karena banyak tuh. Kan penuh tuh sampai segini-segini ya enggak? 200 siko. Nah, berarti kita bisa cari yang kalian sih harusnya langsung ketemu karena tidak mungkin sebanyak ini. Nah, berarti ngaktifinnya itu cukup ngeklik. Sudah diklik, lalu Sarah cuma ngeklik tab database-nya ini, yang kamu database-nya apa namanya? Nah, dia nampilin tabel, ini udah aktif katanya. Udah ya. Nanti di bawahnya ada untuk bikin tabel, create tabel. Pak, yang saya tulisannya ciptakan tabel. Sama aja. Lah, kita mau bikin tabel barang, berarti tbl underscore barang. Pak, apa Bapak pakai tbl underscore ya? Itu untuk nandain tabel. Biar kalian ingat, oh tabel. Udah kayak gini. Jumlah kolom, lihat ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Iya kan kurang satu ini 9. Berarti di jumlah kolomnya ketik 9. Itu akan jadi fill-nya. Sudah. Gambaran soal UAS tuh kayak gini lah nanti barangnya. Bukan barangnya ya, caranya. Cara bikinnya kayak gini. Jadi kalian harus bikin tabel sesuai yang diminta, nama tabelnya apa. Kalau udah jumlah ininya berapa, intinya ikutin soal. Jika sudah go. Sudah kosong dia. Kita mesti ngisi. Diisi dengan apa? Dengan yang seperti ini. Kode barang, misalnya KDBRG. Jadi cara bikin tabel kayak gini ya, khususnya yang belum pernah dapat KDBRG, jangan kasih spasi untuk name. Name tuh paling anti dikasih spasi. Boleh nggak pakai spasi? Boleh, tapi kedepannya kita lihat yang sulit. Udah sampai ini. Nama barang NMBRG di kolom yang di bawahnya, baris yang di bawah. Kolomnya masih sama, name. Setelah nama barang, merek, berat, merek, berat. Ya kita tinggal nyalin. Merek, berat, satuan stok. Satuan stok, harga, deskripsi. Nah, kalau mau lebih pendek lagi deskripsi bisa kita tanya dengan des dan foto. Nah, jadi ceritanya data barang kita ini termasuk foto nanti. Nanti saya ulangin nih pelan-pelan. Jadi yang pertama tuh KDBRG. Sudah semua kan? Nah, KDBRG adalah char 7. Berarti ini tinggal ganti tulisannya char, di lengthnya ganti 7. Baru baris pertama. Nah, bisa mulai bareng. KDBRG tipe char, lainnya 7. Udah ya. Nama barang varchar 30. Berarti yang NMBRG varchar 30. Nah, seperti itu isinya. Jadi kalau udah ada ininya gampang. Varchar 30. Char dan varchar, char ini tetap intinya. Gak diisi pun 7 nanti nilainya. Varchar 30 gak diisi ya gak diisi 0 hitungnya. Tapi jatahnya dia 30. Merek varchar 10. Merek varchar 10. Merek varchar 10. Lah, berat small integer 4. Small integer 4. Sebenarnya nggak diisi pun dia nanti otomatis. Ada tapinya, daripada kalian bingung nanti perhitungannya, ya penting kita isi lah dari awal. Udah. Satuan varchar 6. Satuan varchar 6.
satuan varchar 6. Stok, kalau kasus yang sekarang ya, bukan berarti semuanya harus small integer. Kami dulu belajar small integer, enggak. Kenapa? Karena kasusnya yang lola bisa nyimpen sampai angka 2000-an. Berarti kita pilih small integer. Nah, kalau stok kalian kayak apa? Nyetok emas. Pernah nggak stoknya satu barang emas tuh banyak banget? Cincin emas sama semua? Belum ngerti. Kalung sama semua nggak? Enggak kan, harusnya beda-beda. Anting juga gitu. Dia ada bentuknya digambarin kadang sama tukang jualnya. Ya, di notanya itu dibikin bentuk rumbai-rumbai apa nggak mungkin sampai ratusan. Kecuali dia gede banget misalnya. Nah, itu bisa cukup stok itu pakai tiny integer. Kecuali dia nyimpen logam mulia ya. Logam mulia kan nggak mungkin juga ratusan kalau dia toko emasnya gini. Kecuali udah gede banget ya. Kalau udah lebih dari 127 baru kita hajar small integer. Nah, kebetulan stoknya si ini obat bisa lebih dari 2000-an. Kita pilihnya small integer. Small integer berarti 4. Lah hanya kayak gini. Kita tinggal ngikutin harga medium integer 6. Medium integer 6. Stok small in 4. Harga medium integer 6. Biasanya kalau soal UAS ya, yang ini nih kalian tinggal tambahin 3 digit NIM, 3 digit NIM, 3 digit NIM dan seterusnya. Ya. Jadi kalau mau bikinnya gimana ya ada di sini sebentar ya. Oke, lanjut lagi ya. Deskripsi teks 1000 bisa sampai 1000 karakter itu ya. Jadi teks ini yang paling panjang untuk nyimpen ya karakter foto varchar 30. Nah, untuk foto masih teka-teki kita karena kita butuh upload biasanya di pertemuan selanjutnya. Tapi syukur-syukur kalau pertemuan hari ini kelar ya kita lanjut. Tapi sepertinya sih belum, sepertinya. Udah selesai semua kan ini kan? Nah, tabel itu dia minimal punya satu key khususnya untuk tabel yang master. Jadi tabel barang ini termasuk tabel master. Kita cari ke kanan, cari yang namanya indeks kanan untuk kode barang ya. Ke kanan, udah ke kanan untuk kode barang, namain, bukan namain, pilih primary. Jadi ini ngasih kunci artinya kode barang tuh nggak pernah ada yang sama, unik. Di kode barang ke kanan, indeksnya primary. Di go. Nah, sebelum saya klik save, lihatlah dulu. Kira-kira udah sama belum? Per baris lihatnya. Udah. Sampai paling bawah foto. Ya, jika belum, liatinlah dulu. Ya, kenapa? Nanti makin ketinggal ya. Jadi penting sudahin. Nah, mulai sampai satuan. Kira-kira udah belum? Kalau udah saya gulung. Novianti. Novianti. Salah apa? Beneran Novianti? Ada nggak Novianti? Lake? Udah. Oh. Laki-laki. Ya, memang tukil berarti ini. Sebelah laki-laki ini siapa sih namanya? Sebelah laki-laki. Natalia udah belum? Wah, mantep. Si laki belum berarti. Laki belum jawab lah. Oke, catatan untuk laki. Dia bisa. Apa laki nggak bisa ngomong emang ya? Yuk, kita lanjut lah. Mau ngapain itu? Ini kalau sudah di save, ya, kalau udah di save, udah terciptalah tabelnya itu tabel barang di mana belum ada isi kalau kita browse. Nah, ini nih rinciannya. Kalau mau lebih gampang lihatnya kayak gini.
Udah. Mana yang 1000 tadi hilang kata kita ya enggak? Atau ngapain lah ya, memang dia enggak ditentuin kok. Ya. Udah, ada yang beda? Enggak ya? Lalu kalau sudah kita lanjut bikin formnya. Nah, mulai dari kode, nama, merek dan segala macam. Yo, caranya adalah di sini kita sudah ada contoh dua macam, yaitu user dan password. Oke, dari inilah kita kembangin. Caranya, berarti ini kan filenya file barang. Buka file barang yang di folder Febi. Pak, folder Febi ini boleh nggak diganti? Sebenarnya boleh. Ganti Melki pun boleh nih. Udah. Terus cuman ini cara mau diganti, kata kalian nggak? Ini kan udah saya ganti nih. Lalu maksudnya kalau nggak mau pakai Febi boleh diganti karena bebas. Lah, kalau diganti apa yang terjadi? Saya klik menunya. Tidak diizinkan. Ulangi dari WP admin, hapus yang ini. Hapus. Intinya kalau tidak diizinkan lo, kita coba hapus, akses lagi halaman plugin, baru kita coba aktifkan. Kalau kalian create folder atau mengubah folder. Nah, harusnya udah bisa lagi. Lah, ini yang akan kita bahas. Yang pertama, kita butuh kode barang. Berarti file barang yang di folder kita buka. Ya saya sekarang udah jadi Melki. Udah kayak gini kan. Form validation segala macam. Ini tulisan form validation. Berarti kalau mau diganti tulisan form validation-nya jadi entry data barang, ya tinggal ganti kayak gini. Silakan. Di heading 2 isi entry data barang. Untuk apa? Tulisan heading nanti yang validation nanti berganti jadi entry data barang. Hanya itu sih tujuannya. Sudah. PP ini paragraf nih nggak perlu hapus. Kenapa? Kita bersih-bersih, bagian yang butuh kita pakai, nggak butuh ini kita buang. Oke? Kan P diakhirin P diakhirin P. Berarti ini nggak pakai, dibuang. Lah, ini dibuang begini nih. Sudah ya? Nah, jika sudah, harusnya bagian ini udah bersih nih, in sampai try ini. In di sini, ini yang kita buang tadi barusan ini. Udah ya? Jika sudah, coba simpan lah daripada kalian bingung. Simpan dulu, kita ngintai apa yang terjadi. Simpan, klik lagi barang. Awalnya form validation berganti jadi entry data barang. Yang ada paragraf tadi, 2 paragraf hilang. Udah ya? Kelola. Oke, jika sudah, username mau kita ganti dengan sesuai yang pertama adalah kode barang. Berarti username ini tinggal ganti tulisannya kode barang. Jadi tahap selanjutnya kita melakukan adalah bikin form. Ini caranya. Udah? Input teks tetap, ID sama form mau kita ganti, name mau kita ganti. Cara cepatnya adalah double klik uname, yang manapun boleh. Udah? Cara cepatnya kalau udah double klik Ctrl H. Udah? Kan mau mode replace loh. Di bagian replace ya kita sesuaikan aja dengan yang di sini biar gampang. Berarti kan KDBRG, ya enggak? Nah, KDBRG ini nih, jangan ada spasi. Jadi uname di replace dengan KDBRG. Sudah, replace all. Ini cara sangat cepat intinya. Jika sudah, ini enter username ganti dengan otomatis aja nih. Kenapa? Kita mau ganti otomatis nanti. Mau bikin otomatis. Tapi sebelum otomatis, tulislah isi kode barang.
max length ya. Tambahkan max length. Max length itu untuk panjang maksimal, biar nggak melebihi dari 7, kita max length-nya adalah 7. Jadi di placeholder saya yang ada tulisan enter username jadi isi kode barang. Nanti sih otomatis nantinya, tapi kita belum hari ini. Udah? Oke. Placeholder isi kode barang. Awalnya enter username. Tulisan max length 7 ini baru nih. Pak, boleh nggak dari tulis? Boleh aja lah ya, biar kita lebih gampang udah tulis lah. Tapi rentan error. Ya kan udah terlanjur tulis, nggak masalah tulis. Nggak masalah. Oke. Biar cepat saya hapus maksudnya. Tapi kalau biar mencegah error, ya kita batasi jangan sampai dia lebih dari 7. Biasanya nggak mau nyimpen. Jika sudah, ini baru kode barang. Berikutnya apa? Nama barang. Nah, berarti untuk password ganti nama barang. Tulisan password yang putih tadi ganti menjadi nama barang. Tulisan password yang putih ganti menjadi nama barang. Udah? Sudah? Oke. Tipe jangan main refresh all. Terkena tipenya ganti text saja. Sama kayak yang di atas. Karena memang mode text untuk ngetiknya. Tipe text sudah, karena akan sama dengan kode barang, sama-sama teks. Jika sudah, teks ya, password jadi teks. Jika sudah, PWD ini kan ID. Dia kebetulan beda nih, ada PSWD nih. Ya tadi kan tiga-tiganya sama. Nih, yang ini PWD beda. Ya mau nggak mau kita pakai jurus tadi, double klik PWD, Ctrl H, jadi NM. NMBRG ini yang mana lagi Pak? Yang kita bikin tadi. NMBRG adalah yang kita bikin filenya NMBRG. Udah? Melki sudah ya Melki ya? Oke, aman. PWD replace dengan NMBRG, replace all. Nah, berarti yang satunya lagi di password ini, di password lagi di name PSWD, tinggal ngambil lah ini, copy paste. Dia kebetulan aja yang untuk name-nya beda yang ini. Tidak tahu ngapal, kita kan main copy paste tadi. Nah, kalau udah placeholder ya. Iya, kayak gitu lah isi nama barang. Nah, dah. Pak, mana max length-nya? Max length itu intinya batas maksimal. Jadi kalau sidang biasanya kan orang tuh kededap, bukan tidak tahu, dia tahu, cuma grogi. Nah, tulisan max length kayak itu lagi bantu kita. Kenapa? Karena saat kita nginput, dia berhenti nanti. Udah sampai itu. Ya tujuannya apa ya? Biar nggak meminimalkan kesalahan. Ini kita bypass aja dulu ya. Lanjut ya. 2 udah selesai. Kita buka lagi form kita. Barang. Sekarang udah jadi kode barang dan nama barang. Sudah? Aman berarti kalau sudah. Masih banyak yang kurang. Jadi sekali lagi NMBRG, isi nama barang dan seterusnya. Kalau sudah, kita coba cara selanjutnya nih. Lalu sampai ini. Nah, jika sudah, kita mau merek dan berat. 2 contoh sudah ada. Berarti cara cepatnya adalah copy 2 contoh. Cara cepatnya nih, copy. Di blok dulu sebelum copy. Di blok, di copy, lah, di blok, di copy, bikin file baru, bukan file baru, tab baru.
yang kosong kayak gini, paste. Tadi kan kita ada kopi di sini nih, nyalin, salinannya kita taruh sini. Kenapa taruh sini? Saya mau jurus cepat. Udah sampai ini. Kalau saya tetap di sini, saya copy, saya taruh di sini, ke replace juga yang di atas nanti. Nah ini cara cepatnya. Kan ada salinan, sudah ya. Merek dan berat target kita. Berarti yang KDBRG bakal jadi, saya ulangi, target kita adalah merek dan berat. Berarti KDBRG di sini akan jadi, nah kayak gitu. Berarti double klik KDBRG, Ctrl H menjadi merek. Nah, KDBRG sekarang jadi merek. Jangan salah ya, ini yang di baru tadi ya. Beda dengan yang sebelumnya, targetnya kan kita barang. Barang kita copy, kita taruh di tab baru. Tab baru ini kosong. Merek sudah. Jangan salah, bukan yang di sini ya. Ini udah bener ya. Jadi yang untuk kita main replace-nya ada di unlimited ya. KDBRG merek sudah, replace all. Lah, kode barang sekarang jadi merek. Ya, tulisan kode tinggal jadi merek. Lah, sama persis caranya itulah. Berarti setelah merek ada berat. Nama barangnya di berat. NMBRG, double klik, sama caranya. Double klik, Ctrl H, jadi berat. Di Ctrl H, NMBRG jadi berat. Udah, refresh all. Cuma ngulang-ngulang kayak tadi tuh lah. Di refresh all, isi berat barang. Berat barang. Berat barang. Bisa kan? Sip, kalau udah Ctrl A, copy. Intinya satunya merek, satunya berat ya. Copy, ditaruh di bawah ini. Jangan dalam keadaan terpilih kayak gini baru taruh, enter, baru paste. Bisa? Konsentrasi, jadi ada kode, ada nama, ada merek, ada berat. Kok cepet nih Pak? Ya daripada ketik ulang, kalau cara cepatnya kayak gini. Sudah, saya ulangi ya. Kode yang pertama, dia ada bloknya ya, ada div kan dia, mana nama, div, merek, div juga sama kayak berat, div. Jadi nggak ada yang kecicir karena kita main copy. Sudah Pak sampai ini? Kalau ada pertanyaan tanya ya. Intinya cuma copy paste dari kopian kita taruh di bawahnya. Kalau sudah simpan, kita intai, harusnya dia udah benar. Gampang kan? Udah. Sampai ini sudah. Satu lagi. Berat tuh kan kita udah tahu isinya angka. Benar ya? Tipe teks di berat bisa kita ganti dengan number. Di berat, tipenya bisa kita ganti number. Kenapa? Untuk angka. Sudah ya. Tipe teks saya ganti jadi tipe number untuk berat. Sudah. Nah, jika sudah, ini kelanjutannya. Nih maksudnya gini nih. Ini kan kita bisa isi huruf A, Q gini ya. Kalau saya udah simpan tadi, saya reload. Sekarang berat tuh nggak bisa lagi, hanya angka. Tipe number. Ya. Lanjut ya. Kita lihat berat udah beres. Yang belum 1, 2, 3, 4, 5. Yang belum 5. Yang ada 4. Berarti yang 4 ini dari div
sampai div ke atas. Kayak tadi itulah, copy, ya enggak? Lah, ngeblok nih, karena 4 dari kode sampai ke berat 4 dia. Berarti saya tinggal copy kan? Tinggal ditaruh di sini, ini buang yang tadi tuh. Yang sama, tab baru. Udah, Ctrl V kan? Nah, yang 4 tadi itu hasilnya. Jika sudah, lalu oke, jika sudah konsentrasi. Satuan untuk yang pertama, berarti KDBRG saya akan ganti tulisannya jadi satuan. Satuan itu yang mana? Yang di PHP admin. Harusnya udah sangat pelan ya ini ya penjelasannya ya. Kita lihat tadi itu mana tadi itu. Nih ya. KDBRG double klik. Kalau udah ngerti sih boleh lanjut sendiri. Jadi lebih santai. KDBRG double klik Ctrl H diganti jadi satuan. Berarti tinggal ganti tulisan satuan. Lah, replace all. Kode barang menjadi satuan. Isi kode barang, isi satuan. Lah, sama. Satu beres. Kode barang, KDBRG jadi satuan. Yang kode barang jadi satuan. Beres ya, yang pertama ya. Kalau udah, saya mau lanjut yang kedua. Ini beres. Kedua, stok. Udah kan? Stok NMBRG. NMBRG berarti saya double klik. Jangan salah double klik ya. Saya bukan nganggu yang di barang, saya nganggu yang di tab barunya. Nama BRG, NMBRG, double klik, Ctrl H, jadiin stok. NMBRG di double klik, tekan Ctrl H. Ctrl H itu mode replace. Jika sudah, NMBRG jadi stop. Replace all. Sudah? Karena bisa kan? Oke. Double klik NMBRG, kontrol tahan H. CTRL kontrol tuh ya. Yang di bawah ada spasi, ada CTRL, ada ALT. Ini cepat CTRL ditahan. Sembari H. Wah, harusnya yang cemil-cemil ini kalian di PTI lo belajar ya. Atau enggak minimal di Word yang ada replace kayak gini. NMBRG sudah diganti dengan stop. Sudah replace all. Nah, karena stok ini kita butuh angka, berarti tipenya diganti jadi number. Jadi number. Sudah. Tulisan nama barangnya jadi stoke. Isi stok. Lah, hanya kayak gini. Stok, isi stok, number. Al-Fatih sudah. Oke. Stok beres ya. Kalau sudah, ya kita lanjut yang berikutnya. Pelan-pelan melihat harga kan. Berarti barang ketiga mereknya ganti harga. Nggak ada yang sama nih. Kenapa? Ya kita kan ke baru nih. Nah berarti merek double klik Ctrl H. Jadi harga. Nah, replace all lagi. Lah, harga barang tinggal ganti H-nya jadi huruf kapital. Yang ini ID dan name ini jangan diganggu kecuali yang di bagian placeholder. Lah, yang lain kecil ya ini kecil.
Yang tulisan untuk kita lihat aja yang gede, gede. Sudah. Karena dia angka, berarti tipe teks jadi number. Terakhir, yang bagian ini ya, deskripsi. Terakhirnya adalah deskripsi. Berarti berat, double klik lah, Ctrl H, jadi Dex. Dex dapat tulisan dari mana nih yang lagi kita bikin loh? DESK. Sudah. Nah, intinya pahami baik-baik. Inilah dasar untuk bikin formnya. Karena UAS, ya inilah barangnya. Bikin form begini, mintanya ini. Nah, kalian cara bikin gimana? Harusnya kayak gini. Triknya ada. Berat diganti Dex, replace all. Udah ya. Deskripsi, Dex barangnya jadi deskripsi. Tipe jadi teks, karena bukan angka lagi deskripsi. Isi deskripsi barang. Sudah sampai ini? Lah, Ctrl A, Ctrl A, Ctrl A, Ctrl tahan A. Ngeblok semua dia. Ctrl A, Ctrl X, ngekat. Ctrl A tuh milih semua. Ctrl X tuh ngekat. Berarti tinggal Ctrl V ya, di mana di sini nih. Jangan langsung dalam kata terpilih, kasih di sini enter, baru paste. Lah, jadi panjang. Kalau kita lihat langsung kayak gini ya, memang panjang benar seolah-olah. Tapi kalau kita kerjain bertahap, ya harusnya sih aman. Tidak pening kepala ada. Kalau baca sekaligus gini pening. Udah sampai ini. Terakhir kurang foto. Yuk, lalu terakhir kurang foto. Berarti kita cukup nyulik salah satu. Kayak gini, copy. Kenapa salah satu? Div ketemu div kan, berarti itu yang di copy. Sudah. Sama kayak tadi di sini. Nah, kita mau replace lagi. Berarti Dex sekarang jadinya foto. Ctrl H di dash, jadikan foto. Melki sudah. Oke. Dex jadi foto, replace all. Isi foto barang ya. Pak, ngapa kayak ngeracau? Ya nanti lah kita cek lagi karena ini belum selesai foto. Beres ya sampai ini ya. Ctrl A, Ctrl X, Ctrl A, Ctrl X, Ctrl A milih semua, Ctrl X ngekat. Jangan langsung di paste di sini, tapi kasih enter, paste. Lah, simpan. Formnya di sini baru jadi formnya, tapi formnya belum berguna. Ngapa? Ya harusnya dia belum jalan, belum bisa nyimpan dan segala macam. Nah, kita bikin dia berguna nih sekarang. Udah kan? Sampai foto udah, udah. Sejarah kenapa? Merah. Oh lah. Sambil nunggu ya, bagian selanjutnya adalah kamu kirim lah intinya kalau udah kasih tahu. Sudah ya, formnya beres. Ya, kita lihat yang merah-merahnya bagaimana. Mana? Kebun.
Kan sampai lah kayak kami ini jarang. Klik-klik barang coba. Klik barang yang jarang. Klik menu barang. Lah, lah. Lalu ngeklik barang ya. Kalau kamu isi merah ada? Isi kode barangnya. Lah, berarti bentar lah. Lah ya, kita lanjut ya. Ini nih yang saya tadi kan gini merah aja saya isi jadi jauh gini kan. Lah sampai lah. Lah ya, lanjut ya. Kirain apa merah. Nah, kita lanjut. Bagian selanjutnya adalah form action itu hapus, nggak perlu, kita mau ke dia sendiri. Prosesnya di dia sendiri berarti nggak perlu action. Actionnya kita hapus. Di form action, actionnya yang dalam side block ini hapus. Udah? Udah? Hapus. Di atas. Kalau tahu ada buka ada tutup ya dia ini di atas. Lah, ganti dengan method. Ini bagian pentingnya. Hal inilah yang bisa membuat form itu ngirim data. Method post ini yang digunakan orang ngisi inputan di form, datanya bisa terkirim karena menggunakan metode post. Udah kayak gini. Nah, jika sudah, yang penting selanjutnya adalah tombol simpannya. Nah, di sini belum punya nama dia. Berarti button ini kita mesti kasih name. Jangan ketik name. Sudah? Sama dengan petik-petik misalnya BTR di bawah. Kalau ada form ini berarti tutupnya form. Kalau mau gampang lihatnya, lihat di sini nih ada nomor nih. Jadi baris 61. Beda. Ya tinggal menyesuaikan lah pada formnya, pada buttonnya, tulisannya. Udah, Zahra. Cari tulisan button. Bukan button yang itu, tapi button yang ini. Lah, tambahin tulisan name. Udah. Nah, submitnya ganti tulisan. Jadi simpan. Submit, tapi bukan di tipe ya. Submit yang putih tadi, sekarang jadi simpan. Simpan, Ctrl S, Ctrl S, simpan kan Ctrl S. Lah, kita cek lagi tampilannya. Harusnya sekarang dia udah jadi simpan. Apa yang berubah Pak? Tenang, kali ini kita ngepost dia bisa ngirim data. Konsentrasi ya. Ini yang penting nih, beta simpan. Besar kecil ngaruh nih. Lalu tulisan besar kecil ngaruh maksudnya. Jadi tulisan jangan ada spasi, jangan ada BTN simpan di name. Nah, jika sudah, kita nyoba parsing namanya. Apa yang di input itu mau kita tampilkan, apa yang kita input tadi. Lah, caranya di paling atas kasih enter, di paling atas kasih enter. Sudah, kasih buka tutup PHP, kasih buka tutup PHP. Kemana buka tutup PHP ya kalian? Ingat-ingat dulu belajar DPWL, DPW pun harusnya ada buka tutup itu bagaimana? Udah, tambahkan buka tutup PHP. Nah, jika sudah, di dalam PHP-nya tambahin script untuk ngecek. Kalau formnya sedang disubmit, berarti tulisannya if and if. Lah besar. If kurung buka kurung tutup titik 2, and if-nya nggak ada spasi titik koma.
persis ya. Buka kurung titik 2 and if titik koma. Udah. Di dalam ini tengah-tengah udah ya. Tambahin iset. Iset tuh sedang digunakan, misalnya dia nanya iset sedang dipakai enggak, sedang digunakan enggak. Udah ya kayak gini ya. Tekan tab. Jadi yang masih terpilih kayak gini kita tekan tab. Hasilnya var. Jadi maksudnya dia langsung auto complete. Sudah. var ini diisi dengan metode post tadi $_post. Nah, kalau dia terpilih kayak gini, tekan tab lagi. Biar auto complete, biar lebih cepat ngetik ya. Lah, ada tulisan variabel. Di dalam variabel nih, apa name tombol kita tadi? btn sifat. btn sifat menggantikan variabel lah. Nah, coba kita sapa show. Hehehe. Wih. Coba ya, echo hehehoi. Ketik titik koma. Kita cuma sekedar ngetes, bener gak kalau udah ngeklik sifat keluar tulisan hehehoi. Ya, kalau benar tulisannya keluar, berarti dia udah tahu itu nomor kode tombol simpan sedang diklik. Sudah. Udah usah sangat bagus sekali basic ini, basic. Basic gini juga nggak masalah. Ya ini dalam ketiknya, echo-nya basic pun nggak masalah. Udah, simpan. Jika sudah, cara ngetesnya adalah akses ulang halaman barang, tapi bukan pakai reset, bukan pakai reload, beda. Akses ulang dengan F5 ngereset data itu beda ya. Ngereset tuh nanti bisa datanya tersimpan banyak tuh, karena kita tekan F5. Tapi yang ini ngeklik ulang link barang. Kalau sudah, coba diisi kode barang. KD berapa kosongnya tadi itu? 4 bener, 4 kosong baru angka 1. 1, 2, 3, 4, 1. Nama barang. Amlodipin ekstra pedas. 50 mg. Kalbe. Parma. Merek. Kangkung. Beratnya 50 gram, 50 mili. Setiap ini 50 mili, berarti 100 gram doang. Lah, kalian coba isi. Pak harus gini enggak isi? Enggak. Yang ininya kodenya harus sama. Kodenya doang yang samain dengan saya. Isi yang lainnya bebas. Satuan. Lembar. Stok banyak. 1.500. Harga barang murah 5.000 per keping lembar. Deskripsi barangku bagus, wow. Foto barang, hehehe, titik JPG. Saya ulangi. Yang sama ini aja nih. Kenapa? Karena saya mau bikin nomor otomatis ya nanti. Yang sama sekali lagi di kode barangnya. Kenapa perlu sampai? Karena nanti kita mau bikin otomatis. Tidak payah ngetik lah. Di nama boleh bebas. Sarimi ekstra pedas atau apa boleh, tulisan kayak gitu. Mereknya apa? Basic lah. Udah. Saya ulangi ya, yang samping itu hanya kode barangnya aja dengan saya. Yang lainnya bebas lah, klik simpan. Bener gak ada tulisan basic atau heheho ya tadi?
Ada? Oh, belum sudah ngisi. Natalia sudah. Hah? Siapa yang jawabnya? Sata apa Natalia? Atau orang binti ya? Coba hati cerita. Gifrat sudah Gifrat. Udah, tuh baru benar kan? Natalia, jawab Sudirman ya. Wah, udah belum ini? Keluar tulisannya? Nih, maksudku nih nih, Mo. Tadi kan kita ada eco gini-gini kan. Tulisan itu keluar nggak? Kalau udah keluar udah benar perjalanannya. Udah keluar. Ayo, berarti salah masih. Sekali lagi yang salah, lah bener lo ngetek kayak gini. Lah bener saya tahu. Tapi tidak keluar lah. Tolak keluar. Ada yang belum keluar? Berarti udah. Yuk kita lanjut. Jika sudah, yang pertama itu kan kita tambahin KDBRG ya. Biar tidak payah ngetik sih kita tinggal tek tek copy KDBRG. Target kita yang pertama KDBRG lah. Lah, kita mau ngecek bener nggak KDBRG ini apa yang kita input keluar lagi. Double klik KDBRG, lalu di copy lah di atas nih, udah ketik dollar underscore POST yang terpilih itu di tab biar auto complete atau pilih yang ini nih yang hijau. Nah, saya ulangi ya. Tadi itu kan yang saya tulis basing-basing tadi. Kita dollar underscore POST pilih yang hijau. Lah, di variabel tadi kan kita ngopi sesuatu nih. Paste pinter, simpan, simpan. Lah, nah kalau sudah waktunya kita nge-reload, nggak masalah karena kita belum nyimpen data nih. Reload, reload, keluar nggak? Nggak deh, nah, makanya kita butuh entry. Ya tinggal pilih dari yang telah kita isi tadi itu. Bisa kan gini kan? Yuk, isi berat 100. Ulangi maksudnya. Eh, eh, Sifat. Iya, kode yang tadi kita input sekarang udah keluar. Mantap kan? Hehehe. Kalau sudah, berikutnya nama. Caranya lah siap. Yang pertama kan udah berhasil nih, ini tadi keluar deh ya, ya nggak? Cara berikutnya, sebenarnya kalau kalian udah kuat dasarnya ini tidak perlu saya jelasin lagi, tinggal kita langsung kok sebenarnya. Tapi kayaknya belum terlalu tahu. Copy baris echo, taruh di baris berikutnya. Sudah? Berarti setelah kode, iya, di copy, diganti. Nenek saya ulangi, NMBRG di copy, diganti. Lah, mau coba lagi apa langsung sekaligus? Oh, leteh kasih kok kok. Yang lain udah paham belum kira-kira? Kalau sekaligus, yo pun lah di copy. Nah, kode nama banyak iga kata kalian. Nanti tinggal copy merek. Ganti yang ketiga. Beginilah gawe ya. Berat ter daripada lama kata kalian sekaligus. Setelah berat satuan. Hmm. Setelah satuan stok. Habis stok harga. Satuan stok harga deskripsi dan foto.
Nah, lah udah cepat simpan. Kode, nama, merek, berat, satuan, stok, harga. Ini ngambil dari mana? Yang tulisan di ini nih. Sebenarnya yang diambil bukan yang di for, yang di name. Tapi kan karena kita udah pakai replace all, antara for, ID, dan name pasti sama. Jadi saya ngambilnya ya bagian for. Yang diambil bagian name sebenarnya. Lah, lah. Nah, kalau sudah, waktunya nyoba lagi. Bener gak ya apa yang di input tadi keluar? Saya coba reload lah. KD, ini 100 lembar. Ya tinggal kita coba itu lah pokoknya 1500, 5000. Deskripsi barangku bagus. Hehehe, simpan. Nanti dia ada tulisan amlodipin ekstra pedas, kangkung 100 lembar, 1500, 5000 barangku bagus, sama foto. Lah, satu langkah lagi kita siap nyimpan datanya. Intinya yang saya sekali lagi di Eco udah beres semua nih, ada data yang saya input tadi. Nah, ya kalian pelan-pelan. Kalau ada yang keluar, berarti ada sesuatu yang salah. Jadi langkahnya adalah setelah bikin form, kita nyoba parsing data. Yang barusan kita lakukan ini namanya parsing data. Jika udah berhasil, baru kita simpan ke database. Lalu sampai ini? Nah, yang lain? Kalau belum saya tunggu. Kalau lah kita lanjut. Si Kena udah mantap. Si Natalia, oke, Lola, mantap. Yusuf tidak usah ditanya lah. Safira, oke. Sudirman pasti udah lah. Kita lanjut kalau sudah. Cara nyimpennya gimana? Nah, kalau yang kalian connect internet enak. Yuk, dengerin ya. Cara nyimpen datanya seperti ini. Oh, ini tadi tuh yang saya tunjukin laporan. Jadi di dalam sistem ada sistem ya, bisa kayak gini intinya. Nah, di sini kelompok cacatnya yang kalian tuh, yang khususnya yang telat. Genap, nim kena berapa kena? 20 ya. Nah, tampilkan. Nanti tampillah data si kena nih di sini. Nah, siapa-siapa yang ngajarnya ada di sini 22 SKS, WB Bupati misalnya. Pakai Visual Basic atau apa nih si kena? Pakai Visual Basic atau Visual apa? BPL apa pakai Java? Belajar apa program nih maksudnya? Pakai web, Visual Basic, Visual Studio, apa? Ya ini kan jadwalmu. Nah ini terhubung dengan web mahasiswa kalian nih. Jadi kalau saya ubah di sini ya ikut berubah sebenarnya. Enggak kan? Jadi ya bisa sinkron kayak gitu. Inilah contoh yang saya bilang nih, icon-icon bisa diganti. Nah, kita lanjutin yang ini tadi. Datanya sudah ada di parsing, habis itu kita menyimpan. Nah, lebih enak jika kalian connect internet. Apa yang mesti dicari kayak gini? MySQLi select data W3 school. Lah, keywordnya seperti ini. Kenapa? Saya ajarin kalian copy paste biar cepat. Kalau nggak salah DPWL kemarin juga udah pernah. Yang belum pun ini caranya. Connect ke internet, cari keywordnya ini. Lah, ini yang dibuka. Apa ini ya? Nah, salah satu lah kita coba yang ini. Yuk. Oke, apa yang perlu diambil? Pertama kita harus bikin koneksi ke database-nya dulu. Untuk itu lebih enak naruhnya di file utama kita. Bukalah file utama. Bukalah file utama. Lah,
Nah, jika sudah buka file utama, yang saya lemot, saya ganti jaringan dulu. Sekali lagi buka file utama. Jika sudah, oke, yang perlu kita lakukan adalah yang saya bilang ke kelompok A, cukup ngopi baris si Acon ini. Sampai ini. Sebenarnya yang penting tuh ini doang kok. Kita copy yang penting aja lah ya, biar pendek ya. Sebaris ini copy. Oke, saya ulangi ya. Tadi di awal cerita saya bilang di Google, kita ketik MySQL list select data entry school. Yang saya buka ini, klik, tampillah beginian. Saya gulung. Nah, yang saya butuhkan tuh si Acon ini. Cukup copy satu baris. Pak, hampir tidak semuanya. Biar kita lebih praktis aja kodenya, kode pentingnya aja. Di copy lah, ditaruh di file utama. Mana file utama tadi itu? Nih file utama kita kan ada tulisan modulku, fake image segala macam ini kan, ya nggak? Nah, ada get segala macam kan. Sebenarnya kan bagian intinya di sini ya kita. Lah dapat 7778. Nah, 7778 di dalam PHP kita paste si con tadi, karena file utama ini adalah sebagai kontainer, maka kita cukup kenalin si con ini di kontainernya. Udah kayak gini. Nah, jangan disimpan dulu, pasti error. Konsentrasi. Bukalah di dalam folder Ilham kita. Ada namanya wp-config. Kan tadi itu di dalam wp content plugin tuh folder Melki yang saya bukanya di dalam Ilham, saya buka wp-config. Lalu buka wp-config. Nah, di sini ada tulisan define db name, db user, db password. Dimana kalau kalian hosting kemarin pun barang ini penting. Nah, ini disebutnya konstanta. Oke, jadi kita hosting pun kita tinggal comot program ini taruh di hosting jalan dia. Oh, nah caranya database name-nya kan db name. Berarti kita tinggal copy tulisan ini. db name di copy. db name di copy. Udah ya. Bagian database name adalah db name. Berarti $db name kita ganti jadi db name. Yang dicocok tadi itu kan file utama. Ada tulisan db name yang ada dolar kan. Saya ganti $db name menjadi, nah, jika sudah db user kayak gitu juga. db user ganti di username. Apa apa yang ketik dari awal ya, biar kalian tahu lah kalau menggunakan script dari internet gimana caranya. Karena sebenarnya kita nggak perlu ngapal, yang penting tahu aja. Ya, ini udah. Lanjut, db password di copy, bagian password diganti. Di sini nggak ada dolar-dolar lagi. Bedanya apa kalau beginian ini disebutnya konstanta. Yang ada dolar variabel. Server name adalah host. Nah, lah hostnya. Iya, ada hostnya sudah ada. Tetap. Nah, tanpa dolar.
Karena Jahra teliti, kita tambahin nilai amal ibadah Jahra ya. Jahra. Teliti, tahu lebih Nah, lanjut ya sampai ini ya. Coba sama dengan ini. Nggak perlu dihafal lah intinya, kita tinggal cari di internet nanti. Nah, jika sudah WP config udah bisa kita tinggalin. Terus, nah, sekali lagi kalau mau ngupload ke hosting kemarin ya tinggal ngupload folder Melki dengan isinya. Taruh di folder plugin. Import database yang ada TBL tadi. Lah, jadi nanti programnya. Nah, ini udah ya. Jika sudah, kan berikutnya scriptnya apa tuh di sini di web tadi tuh. Oh, nih. Sambil nonton YouTube cara tadi tuh. Nah, nih. Ada query seperti ini. Ada row, ada while. Nih, kalian perlu copy nih, ngeblok kayak gini nih. Copy dari SQL. Nanti saya lebih sederhanakan lagi nih. Dari SQL lah result if while. Sudah di copy. Ngapain Bapak kajar kami centil? Ya biar kalian gampang, tidak banyak ketik ya, daripada tadi ketik lah ini. Oh, mau cepat ketik, mau lambat, udah. Udah ini. Jika sudah, nah kita perlu naruh di bagian barang. Ini barang kan? Udah. Enter, kasih di enter sini sebelum end if. Lah, Ctrl V. Wih, banyak kata kalian. Nah, tenang. Ini nggak dipakai dulu. Jadi sisanya hanya ini dulu. Nanti saya lebih sedikitin lagi. Lah, sampai ini. Sudah ya? Sudah. Oke, jika sudah, yang di dalam petik ini bisa kita pindahin ke dalam ini. Nah, yang ini bisa kita hapus. Yang result sama dengan bisa kita hapus. Hah? Mantap. Oh, ulang. Kirain udah. Kan ini begini tadi. Isi ini kita ambil, berarti baris ini kita hapus. Kan SQL tadi di sini nih. Di paste. Sisanya tinggal begini. Nah, sisanya hanya sebaris nih. Dari yang beberapa baris tadi. Tenang, kita hanya butuh sebaris ini untuk nyimpan. Oh, segampang. Tuh ternyata nyimpan. Iya, tunggu belum sudah yo, tapi yo. Ini mau diganti. Ya, yang pasti sisain kayak gini. Udah. Sudah. Oke, untuk menyimpan menggunakan query insert namanya. Di sini ada 9 field, 9 kolom. Berarti kata-katanya insert. Udah enak lihat dah, huruf besar lah kadang-kadang. Insert. Nah, rumusnya ya query-nya into nama tabel. Kan nama tabel kita tbl underscore barang. File-nya apa, values-nya apa. Nah, kayak gini. Struktur query-nya, sintaksnya nulisnya seperti ini. Insert into tbl underscore barang. TBL underscore barang itu sendiri adalah yang PHP admin ini nih, ya. Jadi kalau namanya yang kalian di sini ada tulisan tabel barang 123, berarti di kita ini ada 123. Tergantung soal maksudnya. Udah kayak gini. Oke, insert into tbl underscore barang, buka kurung tutup kurung values, buka kurung tutup kurung. Tanda petiknya jangan diganggu. Sudah.
Oke, jika sudah konsentrasi di bagian kurung pertama, saya kecilin dulu. Di bagian kurung pertama, kita mesti naruh setiap kolom yang ada di PHP admin. Berarti 9 ini ya. Setiap ini yang 9 ini. Mulai dari KDBRG sampai foto. Itu kan sebenarnya udah ada ini kan. Ada. Nah, kita tinggal ngambil tulisan ini. Kasih koma, kasih koma, lah ulangi sampai habis. Jangan sampai ada yang kurang. Pemisahnya koma. Pemisahnya koma. Nah, intinya sangat gampang kalau mau nyimpen. Ini doang caranya. Nah, kasih koma. Setiap selesai kasih koma. Kecuali yang terakhir, jangan ada koma lagi. Jadi KDBRG koma, nama barang, koma, merek, koma, berat, koma, satuan, koma, stok, koma. Stoknya 2 ya, kalian hapus berarti. Harga, desk, foto. Kalau dilihat sebaris. Nah, kalau mau lebih enak lagi saya enter ya. Nah, jadi kayak gini nih isinya. KDBRG ini nama barang, atasnya merek, berat, satuan, stok, harga, desk, foto lengkap. Cara gampangnya sih kalian double klik ya, double klik. Tapi jangan ada yang Ctrl F itu, yang di sini. Nah, kalau enggak kan kita NMBRG dia cuma KDBRG terus terpilih ya. Jadi ini mesti dihapus nih, escape. NMBRG kalau ada yang terpilih benar merek, ya tinggal gini, lihat stok, harga, desk, foto. Lebih enak lihatnya. Nah, yang saya udah komplit nih. Langkah selanjutnya apa? Sabar, saya tungguin kalian. Insert into nama tabelnya. Ini nih fill-fillnya. Udah. Intinya sebentar lagi kita udah berhasil nyimpen data barang. Lalu apa ini? Nah, jika sudah, blok copy sebaris yang ada dalam kurung tutup kurung. Blok yang ada dalam kurung tutup kurung di copy. Lalu ya dalam kurung tutup kurung yang gini paste. Kan ada 2 macam, ya satunya masih kosong. Ini kita paste di sini. Berarti kembar dong? Iya, memang kembar. Lah, saya ulangi. Kan awalnya gini, belum punya anak ya. Masih kosong. Lalu, intinya kita blok, kita paste. Sehingga tergantikan. Lah, gampang ya harusnya. Lalu apa ini? Yang awalnya kan dia tidak diisi aja nih tadi tuh. Oh, enggak. Kita cuma ngepaste. Sudah. Nah, biar gampang lihat ya, ini saya enter di sini. Jadi tanda kurung tutup kurung tuh lihat ya, ini tutupnya ini bukanya ini bukanya ini. Nah, lihat. Jangan lebih, jangan kurang, error. Sudah. Nah, jika sudah, cara gampang selanjutnya seperti ini. Double klik yang bagian di values, bagian bawah, tekan petik tunggal kalau udah double klik. Menariknya di sublime, dia nggak ngilangin. Ini nih, double klik, kasih petik, double klik, kasih petik, double klik, petik, double klik, petik, double klik, sampai lango. Lah, gampang ya, tinggal double klik, petik, double klik, petik. Dia bisa nambah buka tutup ya. Saya ulangi ya, slow motion. Kan gini awalnya, cukup di double klik, ya dekat values, petiknya ada dekat tombol enter, petik tunggal, petik, double klik, petik, double klik, petik. Lah kayak gitulah sampai lama tadi ya, sampai bosan tuh. Lah,
Lola sudah? Oke, jika sudah, langkah selanjutnya adalah setiap depan petik, bukan depan ya, di dalam petik ini kan paling depannya tambahin dolar. Dolar, dolar. Nah, berarti ini nunjukin variabel. Nah, tambahin dolar, 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 dolar. Nambahin dolar setelah yang petik, 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 petik tadi. Sudah. Oke, jangan langsung coba error, belum kelar ini. Dikit lagi. Mata Firdaus, kalau udah mau itu ya geblur ya. Aduh, kamu perlu lihat selingan, lihat duit dulu. Lihat-lihat duit 100.000 gitu. Status saya tuh, lihat status saya. Nanti bisa segar. Lalu, kalau sudah, ini kan ada dolar-dolar semua ya. Kita tinggal ngapain? Tinggal gini. Dolarnya yang mana? Nilainya mereka ini. Jadi kode barang copy, echo ganti dolar, paste sama dengan. Saya pelan-pelan deh. Kenceng nih awal kan ya. Kita kalau echo itu kan dia ngeluarin sesuatu isi. Yang tadi tuh ngeluarin di sini nih. Di sini ya kan? Nah, barangnya itu kita simpen ke dalam suatu variabel. Variabelnya kita udah ada nih dolar, dolar, dolar. Ya enggak? Setiap dolar kan sama semua saya bikin gini. Itu biar gampangnya. Jadi objek form saya samain dengan objek yang ada di field. Berarti tinggal kita kopikan DBRG, echo-nya tinggal ganti dolar, paste sama dengan. Siapa KDBRG ini adalah yang disimpan ini. Berarti keduanya kan kalau mau lebih gampang kayak gini. Copy nama barang, ganti echo sama dengan. Tapi karena saya udah tahu, berarti saya tinggal ngopi merek kayak gini. Echo-nya saya tinggal paste, serta kasih dolar, kasih sama dengan. Oh, udah. Sama lah intinya. Kalau mau ngopi dari sini, berarti ini kopi berat. Hmm, tinggal sama dengan. Atau kopi dari sini, echo-nya ganti, kasih dolar, paste sama dengan. Atau main kopi dari sini tadi. Kopi di paste sama dengan. Maksudnya suka-suka kalian maunya ngambil dari mana? Nah, basting lah, yang penting Ika seneng. Nah, paste. Nah, kalau udah, ini udah berhasil simpan nih. Ulang gitu. Jadilah, penting ya Kak kalau saya lanjutin. Kenapa? Karena ceritanya form ini belum normal. Apa yang belum normal? Deskripsi, kan kalau kalian ingat tadi 1.000 tuh, masa sebaris nih kalian ngetik 1.000 karakter? Teteh nih kok. Kita mesti ganti. Terus foto ini, masa foto makan pakai pilih? Kita mesti ganti juga. Ya, lalu sampai ini, ya waktunya nyoba simpan, simpan, lah, lah, yuk. Kalau sudah akses lagi barang, baru kali ini kita pilih kayak tadi itulah kangkung berat 100 gram satuan lembar yang lah kita isi tadi. Ulangi 5.000 deskripsi barang bagus foto simpan kali ini lah. Tuh, kalau kalau berhasil ya dia gini, dan lihatlah di PHP Admin nanti kalau benar ya dia akan kesimpan di sini. Nah ini kalau salah nih kenapa? Ini jawabannya. Lalu nggak siap belum?
Ya saya kan nggak nyimpen nih. Normalnya dia kesimpan. Kalau benar, berarti ada sesuatu yang salah. Ini triknya. Lah, ya kalian kesimpan dah. Cara ngeklik, cara ngecek kesimpan apa enggak, kalian cukup ke tabel barang di browse. Ada nggak yang kalian datanya? Nah, yuk, begini caranya ngeceknya. Masih siap ya? Copy mulai dari insert petik sampai tutup foto. Ini cara yang paling ampuh untuk ngecek errornya apa. Walaupun nggak error, tapi dia nggak nyimpen, itu gagal ya. Pak, yang udah error dah, tangannya jalan, tapi nggak nyimpen. Ya saya anggap itu masih salah. Iya kalau nyimpen bagus, ini kan saya ulangi ya anak-anak ya. Saya kan udah ngetik bagus-bagus, nanti ngapain tidak kesimpan, ya nggak? Nah itu kan pertanyaannya ini biar tahu. Sekali lagi ini khusus yang ada masalah kalau nyimpen tapi nggak kesimpan, tapi nggak ada error ya. Ini ya copy mulai dari petik sampai petik, copy cukup di echo, paste, titik koma. Lah, hmm, saya ulangi ya. Kan yang kamu tidak bermasalah kan? Kata ya tidak baca ada. Yang bermasalah tuh kayak gini nih, saya udah ngeklik simpan, tapi dia nggak ada di proses ini, itu masih bermasalah. Untuk mengetahui masalahnya apa, saya lalu bicara copy mulai dari petik sampai petik, diecoin, paste, titik koma, simpen. Coba lagi, nanti ketahuan kok apa masalahnya. Saya teks, kode, nama, merek, berat, 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 status, satuan, stok, harga, barangku bagus, simpan. Nah, ini yang perlu kita lakukan selanjutnya. Harusnya ada tulisan begini nih. Lah, di copy. Saya ulangi ya. Tadi kan kita echo. Echo apa? Echo query. Untuk apa? Untuk menampilkan query-nya. Oke? Di copy. Lah, bener-bener ya. Di copy. Untuk mengetahuinya itu kita mesti meluncur ke sini, baru dia kelihatan tulisan apa. Ke SQL, ini ganti nih dengan kita paste tadi. Udah? Oke. Yang hasil di echo tadi di copy, ditaruh di SQL-nya database kita. Udah sampai ini? Klik go. Klik go. Nanti dia akan ketahuan jemput. Terlalu panjang nama barang woi gitu dia. Jadi kita baca dulu apa penyebabnya, karena bisa beda-beda. Oke, bisa jadi tulisannya duplicate entry, berarti sudah ada kode yang sama. Kalau ini yang saya isi upload di pin segala macam ini lebih panjang dari jatahnya, berarti gimana? Saya pasti hitung berapa ya panjangnya saya isi nih. Nah, saya kecilin. Nah, saya sebaris ini baris 13 berapa? 39. Nama produk saya struktur 30, lebihnya 9. Berarti saya mesti lebih panjang dari ini. Saya kan udah tahu tadi penyebabnya apa kan? Berarti ini saya naikin jadi cek. Kalian kalau udah tahu apa penyebabnya tinggal dicek. Tinggal naikin jadi misalnya 50. Save. Nah, jadi saat saya ngulang lagi, nih, saat saya ngulang lagi di sini, nah, nih, ini sudah nggak perlu nih. Tek tek, simpan. Data saya kan harusnya masih kosong. Tapi secara struktur sekarang udah beda, 50 saya naikin dari 30. Nah itulah yang saya bilang tadi, max line itu penting tuh.
Kalau kalian lagi apes, coba isi ini oleh pengujinya. Nggak tahu tidak tersimpan. Kenapa tidak tersimpan? Akan dedap. Penting. Nih, maksudnya gini nih loh. Nih. Kalau kalian ingat tadi, yang saya bilang, kan saya ada nambahin tulisan max, length. Ini tadi tuh ya. Di sini 7, ya nggak? Nah, supaya nggak error, sebenarnya bisa kita atasi. Bukan nggak error, dia nggak kesimpan karena tidak muat gitu dia. Ngerti tak? Kita tinggal nambahin max length. Tapi nggak mau gimana Pak? Ya jangan salah lebih, jangan lebih. Tapi namanya kalau kita kededap tuh diminta pengujinya ngentri apa, biasanya kita turutin. Ya tahu-tahu nggak kesimpan kan? Lah kededap. Padahal penyebabnya gampang karena lebih. Lah jelas. Nah supaya nggak lebih, caranya gimana? Kayak gini. Jadi ini saya udah nggak error karena udah saya naikin. Tapi kalau nggak mau naikin gimana? Ya jangan gunakan max length nanti. Nih, max length ini hanya untuk membatasi batasannya. Ya, nggak kan maksudnya? Saya nggak usah aja ya. Nah, saya udah naikin. Kalau kalian nggak mau error, sekali lagi pakailah max length. Jadi batasnya benar-benar 50, batasnya benar-benar 10. Saya coba lagi kesimpan pada lantai nyoba ya tadi dari tadi kan kita kan merek kangkung berat 100 lebar stok 1.500 5.000 deskripsi barangku bagus foto hehe simpan. Apa yang terjadi tinggal kita browse. Nah kalau benar udah kesimpan kayak gini ya Pak, cuman ini supaya ada kilaf kata kalian ngisinya kelebihan tadi ya tambahkan max length. Nggak maksudnya nih apa enggak juga. Oh, apakah udah ngerti? Nah, Calvin doang yang ngerti, yang lain? Lalu bad by ini. Udah ngerti ya? Hari ini hanya sampai simpan data barang. Next, uh, form diperbaiki untuk input yang sesuai. Terus simpan fotonya juga tampil ke tabel. Nah, jadi pertemuan selanjutnya kita akan bahas kayak gini. Pak, masa setelah nyimpen Bapak nyuruh kami lihat di sini, kata Ika, alat terteh ada bolak-balik. Kenapa nggak hasilnya ditampilin di bawah ini aja? Nah, nanti kita mau tampilin itu. Terus, foto ini bukan main ketik, tapi main pilih filenya. Dan satu lagi deskripsi mau pakai objek yang benar, yaitu text area. Kayak ini sengaja saya samain biar kalian lebih gampang belajarnya dulu. Udah ya? Lalu ada pertanyaan nggak? Nah, kita lihat yang belum absen. Kalian lihat dulu masing-masing ini ya. Al-Farabi nggak ada. Kalau ada bersuara ya. Citra nggak ada kan? Kalau ada bersuara, Edo nggak ada, Edi, Elang, Fairon, Ilham, Ilham ada? Ilham yang mana? Hah? Fairon ada juga. Itu siapa? Baju hitam. Fairon. Terus Ilham 91. Yang itu. Terus? Hah? Dua-dua Ilhamnya ada. Oh. Terus Melki. Siapa lagi? Fajar Nanda. Terus? Terus? Firdaus. Yogi mana? Oke. Raffi ada juga. Ini ada nih Yusuf nih. Yo, cai lihat. Mengenai yang kosong-kosong nih, selama kalian udah ada ngabarin, berarti ada ya harusnya ya. Kalau ada ngabarin tentang hadir ada, berarti belum saya cek aja nih chattingnya. Nah, kita lihat. Ini khusus pertemuan 11. Lihat. Al-Farabi nggak ada, Citra. Kalau dia udah ngabarin di WA nggak masalah. Edo, Edi, Elang, oke. Elang, Iqbal, Muhammad dan ini udah dinas.
magang. Ada lagi? Yang nggak hadir ini yang saya blok nih. Dah, berarti kalian aman ya. Nah, kita sekali lagi butuh bahas kuliah pengganti. Saran saya sebaiknya sebelum ujian. Sebelum ujian itu maksudnya entah kita bahas di grup lah nanti ya, kapan tanggal ya. Ya, intinya kalian lah yang milih mau offline, mau online atau mau apa. Ya nanti kita voting lagi kayak kemarin loh. Udah? Gak ada pertanyaan lagi? Gak ada. Oke, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Selamat malam, hati-hati di jalan, boleh pulang, dadah. Silakan ya. Ya boleh duluan. Ya, hapus dulu juga. Hapus dulu, orang gak ada gitu. Hapus dulu. Beuh. Carilah, cek. Per baris nih, input nih ya. Ya tulat ya, tulat. Remember. Ini div dari div ke div. Maaf nih. Yang setiap dia, Pak? Itulah pus. Nah, masa nggak banyak mikirnya? Ini ada gini ya. Ada ingat-ingat mengenai jarah. Apa kata jarah? Apa kira? Oh, ya kamu nih sampai lupa jarah.